Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Jumat 5 Agustus 2022, TVRI Jawa Barat kembali hadir melalui siaran Jawa Barat hari ini. Sejumlah informasi akan kami sampaikan di antaranya. Jika terbukti narkoba, anggota Dewan Kuningan akan dipecat partainya. Kejari Kabupaten Tasikmalaya dalami kasus korupsi dana program Indonesia Pintar. Aksi demo tolak RKUHP, mahasiswa Kota Tasikmalaya blokir jalan. Selain ketiga berita tersebut, kami juga akan sampaikan informasi dari berbagai daerah yang telah dihimpun oleh tim redaksi Jawa Barat hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Frederico Sinatria, Anda menyaksikan Jawa Barat hari ini. Sebelum mengawali Jawa Barat hari ini, saudara, kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga secara maksimal. Saudara, terkait kasus narkoba yang menjerat oknum anggota Dewan Kabupaten Purwakarta dari fraksi PDIP, Ketua DPC PDIP Kabupaten Purwakarta menegaskan akan memberikan sanksi pemecatan. Selain harus menghadapi kasus hukum akibat tersandung kasus narkoba jenis sabu, Yadi Nur Bahrum, oknum anggota Dewan Kabupaten Purwakarta dari fraksi PDIP, juga harus menghadapi sanksi pemecatan oleh partainya. Ketua DPC PDIP Kabupaten Purwakarta, Sutisna, menegaskan kader partai harus patuh pada aturan, termasuk tidak melanggar hukum, dan jika terbukti ada yang melanggar seperti kasus narkoba, maka partai akan menjatuhkan sanksi pemecatan. Dengan kader kami yang hari ini disinyalir salah satu diantaranya dari 3 orang ini ada dari kader PDI Perjuangan yang notabene beliau ini adalah anggota DPRD. Sebetulnya teman-teman pasti tahu lah sikap PDI Perjuangan itu seperti apa. Di PDI Perjuangan kita tunduk pada aturan dan juga kita bisa dibilang satu komando. Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menegaskan, sudah wanti-wanti kepada seluruh kader PDI Perjuangan, hindari yang namanya narkoba, hindari tindak pidana dan lain sebagainya. Dan itu sudah tidak ada toleransi lagi. Sutisna sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Purwakarta sangat berharap kasus narkoba yang menjerat kadernya ini menjadi yang pertama dan terakhir, juga menjadi peringatan bagi kader lainnya untuk tidak melanggar aturan partai. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dalami kasus dugaan korupsi dana program Indonesia Pintar di 130 sekolah SMA SMK di Kabupaten Tasikmalaya. Pemotongan dana program Indonesia Pintar itu dilakukan oleh oknum sekolah dengan pemotongan 10 hingga 20% dari tiap siswa. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat saat ini tengah meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan kasus dugaan korupsi dana program Indonesia Pintar PIP tahun 2020 untuk ratusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sederajat di Kabupaten Tasikmalaya. Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Hasbuloh, mengatakan dana program Indonesia Pintar yang diberikan Kementerian Pendidikan melalui rekening siswa tersebut seharusnya setiap siswa mendapatkan uang sebesar Rp500.000 untuk kelas 1 SMA dan SMK, kelas 2 mendapatkan Rp1.000.000, sedangkan kelas 3 Rp500.000. Namun berdasarkan temuan dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, dari setiap siswa dilakukan pemotongan antara 10 hingga 20% dari dana program Indonesia Pintar tersebut. Dugaan sementara pemotongan dana PIP itu terjadi di 130 sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Tasikmalaya. Kami juga telah meningkatkan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana program Indonesia Pintar untuk SMA, SMK sederajat di Kabupaten Tasikmalaya, di mana dana program Indonesia Pintar ini
diberikan oleh Kementerian Pendidikan melalui rekening siswa, namun ada beberapa oknum yang melakukan pemotongan terhadap dana tersebut. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Demo tolak RKUHP, mahasiswa blokir jalan. Usai jeda tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021, kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini, yang bisa Anda saksikan pula melalui YouTube channel TVRI Jawa Barat. Kita lanjutkan, saudara. Tuntut penolakan RKUHP pada DPR, sejumlah mahasiswa di Kota Tasikmalaya melakukan aksi demo dengan memblokir jalan. Hal tersebut bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak dirugikan jika RKUHP tersebut disahkan. Bertempat di pertigaan Jati, Indihiyang, Kota Tasikmalaya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melaksanakan demo dengan melakukan orasi yang isinya tetap menolak pengesahan RKUHP yang dibahas di DPR, terutama terhadap 14 pasal yang isinya dapat merugikan masyarakat. Selain berorasi, mereka pun melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan wakil rakyat yang dalam pembahasan RKUHP tidak melibatkan masyarakat langsung dan dunia pendidikan. Menurut Korlap Aksi Anwar Sidik, aksi tersebut sebagai wujud sosialisasi kepada masyarakat yang melintas di jalan raya setelah berkali-kali melakukan aksi di gedung DPRD Kota Tasik, sehingga masyarakat ikut berjuang untuk mendapatkan haknya sehingga tidak dirugikan, terutama dengan 14 pasal yang tidak pro rakyat. Untuk aksi penyampaian pendapat kita terhadap stakeholder maupun pemangku kebijakan yang ada di Kota Tasikmalaya, kita sudah sampaikan. Maka hari ini, aksi ini, esensi daripada kegiatan kali ini, kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Politeknik Tribuna Tasikmalaya ingin mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya kita harus terus mengawal RKUHP ini sampai tujuan daripada perwujudan RKUHP ini memang terpenuhi, seperti dekolonialisasi, konsolidasi, demokratisasi, harmonisasi maupun adaptasi hukum pidana di Indonesia. Rencananya para mahasiswa akan terus melaksanakan aksi di setiap keramaian jalan sampai masyarakat paham dan ikut menolak RKUHP. Dari Kota Tasikmalaya, Tony Sontani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, arisan bodong kembali terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Kali ini puluhan ibu-ibu datangi kantor polsek setempat untuk melaporkan seorang wanita setelah uang mereka raib ikuti arisan via online. Total kerugian mencapai lebih dari 800 juta rupiah. Sebanyak 23 ibu-ibu ini mendatangi kantor Polsek Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat untuk melaporkan Novi, warga setempat yang diduga telah menggelapkan uang milik puluhan ibu-ibu dengan modus arisan. Korban sudah 2 bulan ini membayar iuran kepada pelaku. Namun hingga batas waktu yang disepakati, korban yang seharusnya mendapatkan keuntungan namun hingga kini belum didapat. Kepada seluruh korban, pelaku mengaku memutar uang kepada anggota yang lain sehingga ada keterlambatan mendapatkan jatah arisan uang. Namun setelah ditelusuri, korban menemukan banyak nama fiktif anggota arisan sehingga mereka meyakini telah ditipu oleh Novi. Ini berawal dari laporan warga ke Polsek Banjarsari, diterima oleh panit saya, Pak Wardana. Katanya ada
arisan fiktif gitu ya, arisan fiktif. Sistemnya itu arisan fiktif duos, kita 2 orang antara si peminjam dengan si pemodal, ada beberapa grup. Ternyata setelah berjalan sekian lama, ternyata tidak ada hak-hak daripada member itu yang dibayarkan oleh si tersangka ini. Nah, atas dasar demikian sehingga warga melapor, kemudian membawa si tersangka ini ke Polsek Banjarsari untuk diambil keterangan. Sementara itu, dari keterangan pelaku, petugas mendapatkan nama-nama anggota lain yang menjadi korban sebanyak 40 orang. Total kerugian yang dialami oleh ibu-ibu ini mencapai 800 juta rupiah. Dari Ciamis, Entang Saiful Rahman melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menargetkan pencapaian pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung sebesar 1,3 triliun rupiah. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor pun terus digencarkan untuk mencapai target tersebut. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Bandung masih terus berlangsung hingga tanggal 31 Agustus 2022. Program tersebut digalakan untuk membantu para pemilik kendaraan menuntaskan kewajiban membayar pajak pokok di tahun ini tanpa dikenakan denda. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, Ade Sukalsah, mengatakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini memiliki 5 manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, antara lain bebas denda, bebas tunggakan kelima, bebas biaya balik nama kendaraan bermotor kedua, potongan pembayaran pajak, dan potongan BBNKB 1. Bahkan bagi masyarakat yang melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo akan mendapatkan potongan maksimal hingga 10% atau sekitar 5 juta rupiah. Untuk tahun ini nih Pak. Ya, ini programnya namanya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 ya. Kalau tahun lalu kita ada program Triple Untung Plus ya. Nah, sama dengan tahun lalu kita ada 5 item program yang mendapat insentif ya. Yang pertama itu bebas denda PKB, kemudian bebas BPNKB 2, yang ketiga bebas tunggakan tahun kelima, kemudian ada program diskon 2 yaitu diskon BPNKB 1 sama diskon PKB untuk pembayaran sebelum jatuh tempo. Capaian dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung saat ini masih berlangsung sekitar 50%. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Jawa Barat akan melakukan vaksinasi COVID-19 dosis keempat. Vaksinasi booster dosis kedua itu akan menyasar 6.000 tenaga kesehatan. Sebanyak 6.000 tenaga kesehatan atau nakes di Kabupaten Subang, Jawa Barat akan mendapatkan dosis keempat vaksin COVID-19 dalam waktu dekat. Menurut pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, meski saat ini vaksin booster dosis ketiga masih berlangsung, namun imunitas dari vaksin tersebut menurun selama 6 bulan hingga dibutuhkan dosis keempat untuk kembali menguatkan kekebalan tubuh. Vaksin dosis keempat di Kabupaten Subang nantinya akan diutamakan nakes terlebih dahulu. Untuk masyarakat masih menunggu instruksi lanjutan dari Kementerian Kesehatan. Suntikan dosis keempat bagi nakes ini dilakukan di tempat kerja masing-masing. Sedangkan stok vaksin COVID-19 di Kabupaten Subang saat ini masih mencukupi, sehingga dipastikan tidak kekurangan vaksin untuk pemberian vaksin dosis keempat. Dok, terkait ini vaksin booster nakes dok? Keempat. Ya, kalau vaksin booster itu kan sejak dibiarkan tanggal 27 Juli ya. Nah, Subang ini kita sudah akan mulai karena Subang ini targetnya cuma sekitar 6.000 orang ya. Kemudian beban imunisasi yang kedua adalah mencapai target dosis 3 50% untuk masyarakat. Kita tahu bahwa Subang sampai hari ini masih 31%. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini juga kita ingin itu selesai. Capaian vaksinasi COVID-19 untuk vaksin booster di Kabupaten Subang masih rendah. Vaksin booster hingga saat ini baru sekitar 32% dari total sasaran.
Demikian Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya 1001 bendera merah putih meriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Sekarang mah kopi Jawa Barat sudah mendunia. Kira-kira kalau ngejualnya itu bisa langsung ke rumah? Nggak bisa, Kang. Kalau kita mau ngirim kopi ke luar negeri mah nggak kayak jualan bala-bala tuh. Main jual-jual aja, harus ada sertifikasinya, harus ada uji mutunya. Baru kita bisa kirim kopi ke luar negeri. Kalau uji mutu kopi itu adanya di BPSME Agro Bandung, Kang. Nu aya di Cinunuk. Cinunuk, ya saya pernah lewat. Oh iya, di situ. Nah, buat ekspor. Nah, benar-benar. Siap lah. Oke, gaskeun, Bro. Kopi juara, Jalan juara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, Saudara. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77, Gedung Naskah Linggarjati Kuningan, Jawa Barat dipenuhi ribuan bendera merah putih yang dipasang oleh warga serta relawan. Ditargetkan pemasangan bendera merah putih ini mencapai 10.001 di hari puncaknya tanggal 17 Agustus mendatang. Seperti inilah ratusan bendera merah putih yang sudah terpasang di Gedung Naskah Perundingan Linggarjati Kuningan, Jawa Barat dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Ratusan bendera ini sudah terpasang di berbagai sudut seperti di halaman depan, di sudut serta belakang Gedung Naskah Linggarjati. Ditargetkan pada tanggal 17 Agustus nanti bendera merah putih bisa terpasang 10.001 bendera merah putih. Di halaman Gedung Naskah Perundingan Linggarjati juga dibuatkan HUT 77 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mulai dari tanggal 1 dan kemarin itu tanggal 3 kita penancapan pemasangan bendera. Yang kita undang itu adalah para siswi SD yang ada di sekitar Gedung Naskah, terus juga aparat desa dan juga ibu-ibu dari kader-kader PKK. Gedung Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga Gedung Perundingan Linggarjati ini dipilih untuk pengibaran ribuan sansaka merah putih. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, berbagai cara dilakukan TPPKK Kabupaten Pangandaran dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Salah satunya dengan membekali para ibu-ibu yang berada di daerah pedesaan dalam mengembangkan kreativitas dan kewirausahaan. Menurut Ketua TPPKK dan Ketua Sekauper Cinta Kabupaten Pangandaran, Ida Nurlela, mengatakan bahwa pembekalan edukasi kreatif kepada kaum ibu-ibu di daerah pedesaan sangat penting. Selain menambahkan wawasan, ibu-ibu juga bisa lebih mandiri serta kreatif dalam bidang kewirausahaan ataupun bidang lainnya. Dikatakan usai pembekalan edukasi, para ibu-ibu pun langsung mengikuti festival kuliner. Namun dalam festival kuliner tersebut, para peserta dilarang menggunakan bahan yang berbahaya seperti pengawet. Ada lomba B2SA, yang lomba makanan bergizi, berimbang, kemudian dan tidak pakai pengawet ya. Jadi hasil B2SA itu adalah makanan yang diolah oleh ibu-ibu ini adalah tanpa pengawet, tanpa pecin ya. Melalui kegiatan ini diharapkan ke depan kaum ibu terus maju dan bisa mengembangkan kewirausahaan yang mandiri untuk meningkatkan taraf hidup dan sehat. Dari Pangandaran, Entang Saiful Rahman melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, dampak dari menurunnya angka COVID-19, proses kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa dilaksanakan secara 100%.
Di awal tahun ajaran baru, sejumlah sekolah sudah melakukan proses pembelajaran secara tatap muka PTM 100%. Di SMK Negeri 4 Bandung misalnya, siswa tampak antusias mengikuti pembelajaran dengan tetap mengacu kepada prokes. Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bandung, Agus Setiawan, menyatakan proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan sesuai aturan dari pemerintah. Menurutnya, di awal tahun ajaran baru, proses belajar tidak lagi dilaksanakan secara daring, tetapi bisa dilaksanakan secara luring akibat sudah menurunnya angka COVID-19. Tahun ajaran baru di 2022-2023, khusus untuk SMK 4 Kota Bandung, pemberlakuan PTM 100%, ya, kemudian juga tetap menjalankan protokol kesehatan, ya. Dan ini juga harus senantiasa kita lakukan. Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa antusias mengikuti proses pembelajaran dengan memakai masker serta prokes lainnya sebelum masuk ke kelas. Demikian laporan Endang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, saudara, kecelakaan kendaraan terjadi di kota Tasikmalaya. Sebuah truk yang diduga remblong menyeruduk pengendara motor dan sepeda di depannya yang berada di lampu stopan Rancabango. Akibatnya 1 orang tewas akibat terlindas truk. Inilah video amatir yang merekam pasca kejadian sebuah truk pengangkut spring bed yang diduga remblong saat berada di lampu stopan Rancabango, Kota Tasikmalaya pada Kamis sore. Akibatnya, 1 orang pengendara sepeda tewas di tempat setelah terlindas truk naas tersebut, yang sebelumnya kendaraan tersebut telah menabrak beberapa papan reklame yang berada di pinggir jalan. Kejadian naas tersebut terjadi ketika truk dari arah Jakarta yang membawa muatan penuh hendak berhenti di lampu stopan. Namun saat berhenti diduga rem tidak berfungsi, yang sopir pun mencoba menghindari kendaraan yang berada di depannya dan banting setir ke arah kiri. Namun naas di sebelah kiri ada 2 pengendara sepeda motor dan 1 pesepeda yang sepeda motor keduanya terpental ke pinggir. Sementara pesepeda masuk ke bawah truk dan langsung tewas di tempat. Laka lantas ini melibatkan truk, sepeda, dan juga 2 motor. Untuk korban jiwa yang meninggal dunia 1 orang yang membawa sepeda. Untuk yang membawa motor, 2 motor tersebut alhamdulillah tidak ada luka, hanya luka benturan saja, memar. Petugas langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan truk serta pengemudinya. Sementara korban meninggal dunia langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD untuk dilakukan otopsi. Dari kota Tasikmalaya, Tony Sontani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi mengenai olahraga akan kami sampaikan usai jeda, tetaplah bersama kami. 16 cabang olahraga tetap di Kabupaten Bandung Barat. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Saudara, KONI Bandung Barat dengan potensi yang ada menyatakan siap untuk menjadi penyelenggara 16 cabang olahraga pada Porprov 14 Jabar yang dijadwalkan November 2022. Guna menjawab keraguan dari pemerintah daerah Bandung Barat akan kemampuan penyelenggaraan 16 cabang olahraga pada Porprov 14 Jabar November nanti, KONI setempat menyatakan siap menggelar cabang olahraga yang sesuai dari keputusan sebelumnya.
Usai dilantik oleh KONI Jabar Kamis, Ketua Umum KONI Bandung Barat, Dr. IT Agus Mulya S. menyatakan memanfaatkan potensi yang serta kolaborasi untuk masyarakat olahraga Bandung Barat siap melaksanakan 16 cabang olahraga di Porprov nanti. Ditambahkan Agus terkait perkembangan selama ini bahwa Bandung Barat hanya akan menggelar 3 cabang olahraga itu hanya sebuah wacana. Sebagai wujud jati diri Bandung Barat, maka pelaksanaan pertandingan cabang sesuai yang ditetapkan. Kemarin dulu Bapak Gubernur udah bikin statement ini, kita sebagai KONI KBB sebagai di Kabupaten Bandung Barat ini dapat 16 cabang. Tapi kemarin ini minggu yang lalu ini dari PLT Bupati Bandung Barat bahwa kesanggupan daripada Pemda Kabupaten Bandung Barat itu hanya 3 cabang. Berarti kurang lebih dari 13 cabur ini yang akan kita batalkan. Ketua Umum KONI Jabar Ahmad Sarfuddin memberikan apresiasinya terhadap komitmen KONI Bandung Barat yang berkeinginan kuat dalam membangun prestasi olahraga Jawa Barat. Ada kesulitan di Kabupaten Bandung Barat dan itu mengamanahkan kepada kita untuk ikut serta dalam rangka menyelesaikan, membantu sekaligus mencari solusi. Dan kita semua sudah memiliki solusi tersebut. Untuk tetap dilaksanakan KBB dengan 16 cabang olahraga dengan tidak memindahkan. Paling juga ada perubahan-perubahan setelah kami akan merapatkan dengan para pengurus cabang olahraga tingkat provinsi maupun di Pemcab dalam rangka mensiasati bagaimana kepanitiaan, bagaimana anggaran yang minimal tetapi tetap berkualitas. Kepengurusan KONI Bandung Barat periode 2022-2026 dominasi dengan wajah-wajah baru kolaborasi dari insan olahraga dan pengusaha. Komarudin, M. Agung, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara Ketua NPC Jawa Barat Supriyatna Gumilar sukses menyumbangkan medali emas bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Para Games ke-11 2022 dari cabur tenis meja. Berpasangan dengan atlet DKI Jakarta Kusnanto, Supriyatna Gumilar merebut medali emas cabur tenis meja double putra kelas TT9. Di partai penyisihan, pasangan ini menyingkirkan lawan-lawannya dari 3 negara, yakni Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Di partai final, pasangan Supriyatna dan Kusnanto mengalahkan pasangan Indonesia lainnya, Hilmi dan Arman dengan skor telak 3-0 pada partai yang berlangsung di Solo Technopark, Solo hari Rabu. Supriyatna mengaku tidak menyangka bisa mendulang emas. Pasalnya, program latihan yang dijalankan kadang terhambat karena kesibukan pekerjaan. Ia bersyukur bisa turut menyumbangkan medali emas bagi Indonesia pada perhelatan Pesta Olahraga Disabilitas negara-negara Asia Tenggara ini. Kayaknya enggak, soalnya ya memang kesibukan. Yang pertama kurang latihan, tidak fokus ke olahraga, tapi alhamdulillah tidak diunggulkan sama sekali. Saya bisa membuktikan kalau bergu dengan double bisa meraih emas. Supriyatna Gumilar memberikan apresiasi yang tinggi kepada atlet-atlet Jabar yang mengharumkan nama Indonesia dengan menyumbangkan medali di ASEAN Para Games 2022 Solo. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari yang kami terima dari BMKG. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Akhir kata saya Frederico Sinatria beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.